Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerja surga, terima kasih atas kenyataanmu pada pagi hari ini Bapak. Kami ingin memulai kami untuk terus belajar mengajar, kiranya Engkau memberkatinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Pernahkah kalian merasakan takut, bingung, atau bimbang? Ataukah pernahkah kalian merasakan ada yang menolong kalian di saat yang sulit? Hari ini kita belajar tentang Allah sebagai gembala yang baik yang selalu menyertai dan memelihara kita dalam setiap keadaan. Seperti gembala yang menjaga domba-dombanya, Allah juga menjaga dan membimbing kita. Bu, saya mau tanya. Ya, Ricardo. Mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan, Bu? Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan banyak hal di dalam hidup kita. Seperti kita diberikan kesehatan, teman, karena teman itu kan membantu kita di setiap kita ada kesusahan, kesulitan. Kita diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang baik. Terima kasih, Bu. Kita ada, Ibu ada video satu, kalian amati dan berikan jawabannya kepada Ibu ya. Ibu. Ditulislah apa jawabannya yang dari video yang kalian tonton tadi anak-anak. Ya. Siapa yang mau menjawab tadi?
yang setelah menonton video tadi, siapa yang mau menjawab pertanyaannya atau yang memberikan masukan? Saya Ya, Yunita. Allah memelihara ciptaannya yang selalu memberikan apa yang dibutuhkan manusia, bukan apa yang diinginkan oleh manusia. Ya, dari video ini kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya memelihara manusia, tapi juga seluruh alam dan ciptaan. Oleh karena itu, kita juga punya tanggung jawab untuk memelihara ciptaan kita. Ya, sekarang kita lagi fokus dalam bagaimana Allah memelihara kita secara pribadi. Mari kita buka Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sama-sama kita membacanya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat? Kita baca. Tuhan gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku padaku. Ia membimbing aku ke arah yang benar. Ia menegakkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan wanita, ialah aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan menjadi aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, ayat ini menggambarkan kita bagaimana Tuhan membimbing dan melindungi kita di sepanjang hidup kita. Tekan Ruth. Ada yang mau bertanya? Ya, kamu, Bro. Mengapa Allah digambarkan sebagai gembala dalam Mazmur 23, Bu? Karena Allah memelihara dan membimbing dan melindungi umatnya seperti gembala menjaga domba. Ayat Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagaimana, Bro? Terima kasih, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, apa arti kita sebagai domba Tuhan, Bu? Kita adalah umat kepunyaannya yang perlu dipimpin, dijaga, dan diajari oleh Tuhan. Ayat Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi, kesimpulannya, dalam pembelajaran ini kita memahami bahwa Allah adalah gembala yang baik, yang selalu memelihara, membimbing, dan melindungi umatnya. Seperti seorang gembala yang merawat domba-dombanya dengan penuh kasih, Allah menunjukkan pemeliharaannya tidak hanya kepada manusia, tetapi juga seluruh ciptaannya, seperti alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, cuaca, dan segala sesuatu yang ada di bumi. Pemeliharaan Allah juga nyata dalam kehidupan pribadi, melalui kehadiran orang tua, keluarga, guru, teman, ataupun yang lain-lain. Melalui Mazmur 23, kita belajar bahwa kita tidak akan kekurangan apapun jika hidup kita dekat dengan Tuhan. Sebagai domba Tuhan, kita dipanggil untuk mendengarkan suaranya, mengikuti pimpinannya, dan hidup dalam ketaatan serta syukur. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk bersyukur dalam segala hal, percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun itu, kesulitan, menjaga ciptaannya, dan mengimaninya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Bapa, di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami atas kehidupan yang baik. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami yang bertopik gembala yang baik. Jadikanlah kami anak-Mu yang baik dan menurut firman-Mu. Maka yang baik banyak dosa yang telah kami perbuat. Hapuskanlah itu agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sekurang-kurangnya.